Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 3, insya Allah tanggal 13 September hari Senin, anak-anakku kelas 3 akan melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Maka dari itu, kesempatan kali ini Ustadz Qudsi akan memberikan latihan-latihan soal yang insya Allah untuk persiapan PTS tanggal 13 September 2021 atau hari Senin besok. Mudah-mudahan latihan-latihan soal-soal yang Ustadz Qudsi buat ini bisa membantu mempermudah ujian anak-anak nantinya. Yang perlu kalian persiapkan untuk menghadapi PTS, penilaian tengah semester besok, yang pertama adalah mulai dari hari ini silahkan kalian belajar. Untuk pelajarannya jangan lupa pelajari bab 1, bab 2, dan bab 3 di buku LKS kalian, di buku LKS yang ini atau di buku diktat, silahkan dipelajari. Karena insya Allah menurut informasi untuk PTS penilaian tengah semester itu nanti adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Maka dari itu Ustadz Qudsi buat latihan-latihan soalnya ini yang Ustadz ambil dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Itu ya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan latihan-latihan soal ini bisa mempermudah kalian dalam melaksanakan PTS yang akan dilaksanakan hari Senin besok. Soal PTS-nya seperti ini anak-anakku sekalian. Soal yang pertama, pada saat berdagang Nabi Muhammad selalu bersikap jujur. Karena kejujurannya beliau mendapat gelar A. Al-Hamid, B. As-Sobaru, C. Al-Amin, D. Al-Faruq. Ayo coba jawab yang mana. Terus yang soal yang kedua, ini soal yang kedua. Yakin akan kemampuan diri sendiri disebut A. Mandiri, B. Rendah hati, C. Percaya diri, D. Pesimis. Yuk jawab, jangan sampai salah ya anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, perilaku anak yang tidak percaya diri adalah ketika ulangan berusaha A. mengerjakan sendiri, B. bekerja sendiri, C. bekerja keras, D. bertanya teman. Itu soal yang nomor 3. Soal yang nomor 4, contoh perilaku anak yang percaya diri adalah A. mudah putus asa, B. bekerja dengan senang hati, C. takut salah, D. bergantung pada orang lain. Nah, kita lanjutkan pada soal yang nomor 5. Mempunyai keteguhan hati dan pendirian adalah keuntungan sikap A. hemat, B. percaya diri, C. ikhlas, D. berani. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 6. Menyiapkan materi pelajaran tanpa harus diminta guru adalah contoh sikap A. mandiri, B. percaya diri, C. tanggung jawab, D. setia kawan. Kira-kira yang mana? Ayo jawab yang benar. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 7. Kebalikan dari sikap mandiri adalah A. meminta, B. bergantung pada orang lain, C. malas, D. mengemis. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 8. Ya. Surah An-Nasr menceritakan A. penaklukan kota Mekah, B. hijrahnya Rasul ke Madinah, C. kejahatan Abu Lahab, D. nuzulul Quran. Kira-kira soal yang nomor 8 apa? Kita lanjutkan pada soal yang nomor 9. Pasukan bergajah yang menyerang kota Mekah dipimpin oleh A. Abraha, B. Namrud, C. Jakut, D. Raja Fir'aun.
Ayo kira-kira pilih yang mana nomor 9. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada soal nomor 10. Jangan konsentrasi. Ya, ini soal nomor 10. Lafaz yang berarti kemenangan adalah A. Wal fathu, B. Nasru, C. Wastaghfirhu, D. Tawwaba. Itu soal nomor 10 anak-anakku sekalian. Oke. Kita lanjut pada soal nomor 11. Soal nomor 11 adalah bunyi surah An-Nasr ayat kedua adalah A. Idza jaa nasrullahi wal fath, B. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, C. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, D. Fasholli li rabbika wanhar. Itu soal nomor 11. Silahkan dijawab. Meskipun ini soal latihan, tetap hati-hati. Kita lanjut pada soal nomor 12. Urutan surah An-Nasr dalam Al-Quran terletak pada urutan A 110, B 111, C 112, D 113. Kita lanjutkan pada soal nomor urut 13. Arti dari Khalik adalah A. Pencipta, B. Penghancur, C. Memelihara, D. Membinasakan. Oke, itu soal nomor 13. Kita lanjut pada soal nomor 14. Soal nomor 14. Allah Maha Pemberi karena Allah memiliki sifat A. Al-Wahhab, B. Ar-Rahman, C. Ar-Rahim, D. As-Salam. Kira-kira soal nomor 14 yang benar, yang paling mendekati dengan jawaban yang mana jawaban yang benar? Kita lanjut pada soal nomor 15. Anak-anakku sekalian. Soal nomor 15, ahad artinya dia tidak beranak, B. Dan tidak pula diperanakan, C. Yang Maha Esa, D. Setara dengan dia. Yo, kira-kira soal nomor 15 yang mana? Oke anak-anakku sekalian, tetap konsentrasi. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 16. Kira-kira soal yang nomor 16 ini lebih sulit lagi anak-anakku sekalian. Tetap konsentrasi, tetap konsentrasi. Soal yang ke-16. Allahus Somad, arti dari ayat tersebut di atas adalah A. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. B. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. C. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. D. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Itu soal nomor 16. Kita lanjutkan pada soal nomor 17. Ini lebih sulit lagi. Al-Wahhab artinya A. Maha Pemberi, B. Maha Penerima, C. Maha Esa, D. Maha Pengasih. Kira-kira arti dari Al-Wahhab itu apa? Tetap fokus. Kita lanjutkan pada soal yang ke-18. La ilaha illallah disebut juga bacaan A. Tasydid, B. Tahlil, C. Tahmid, D. Takbir. Oke, soal nomor 18 kayaknya lumayan gampang. Kita lanjutkan pada soal yang ke-19. Yang bukan merupakan contoh sikap percaya diri adalah A. Mengerjakan ulangan tanpa menyontek, B. Berani maju mengerjakan soal, C. Yakin dalam mengikuti lomba membaca Al-Quran, D. Malu bertanya. Hati-hati. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 20. Soal yang nomor 20, orang yang menyekutukan Allah disebut A. Mukmin, B. Musyrik, C. Muslim, D. Kafir. Orang yang menyekutukan Allah. Kira-kira mana jawaban yang paling benar? Kita lanjutkan pada soal yang nomor 21. Nah, soal yang nomor 21, dalam surah An-Nasr disebut bahwa manusia secara berbondong-bondong masuk agama A. Yahudi, B.
B. Nasrani, C. Majusi, D. Islam. Oke. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 22. Tetap konsentrasi anak-anakku sekalian. Soal nomor 22, arti ayat kedua pada surah An-Nasr adalah A. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan B. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. C. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. D. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 23. Rasulullah memasuki kota Mekah dengan tentara yang berjumlah titik-titik orang. A. 10.000, B. 12.000, C. 13.000, D. 15.000. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 24. Lafaz Nasrullahi artinya adalah A. Hidayah Allah, B. Kasih sayang Allah, C. Agama Allah, D. Pertolongan Allah. Kira-kira jawaban yang paling mendekati dengan soal nomor 24 ini yang mana jawaban yang benar? Kita lanjutkan pada soal yang nomor 25. Allah itu satu. Asmaul husnanya adalah A. Al-Wahhab, B. Al-Ahad, C. Al-Khaliq, D. Al-Basir. Yo, kira-kira. Sekali lagi fokus, tetap konsentrasi. Ayo kita lanjutkan pada soal yang nomor 26. Perintah untuk mengesahkan Allah tercantum dalam Al-Quran surah A. Al-Lahab, B. An-Nasr, C. Al-Ikhlas, D. Al-Falaq. Oke, yuk kita lanjutkan pada soal yang nomor 27. Soal yang nomor 27. Yang mengatur alam semesta ini adalah A. Malaikat, B. Allah, C. Rasul, D. Manusia. Yang mengatur itu ya soalnya. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 28. Soal yang nomor 28, ciptaan Allah disebut Khalik. Yang A. B. Makhluk, C. Alam semesta, D. Langit. Ciptaan Allah disebut A. Khalik, B. Makhluk, C. Alam semesta, D. Langit. Oke, kita lanjut pada soal yang nomor 29. Tetap konsentrasi anak-anakku sekalian. Hampir selesai. Kita lanjut pada soal nomor 29. Allah memiliki sifat mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya A. Kekal, B. Ada, C. Berbeda dengan makhluknya, D. Berdiri sendiri. Yo, kira-kira jawaban yang paling mendekati dengan soal yang nomor 29 itu yang mana? Kita lanjut pada soal yang terakhir. Soal nomor 30. Cara mensyukuri nikmat Allah dengan cara A. Enggan bersedekah, B. Membeli barang-barang mewah, C. Berfoya-foya, D. Gemar membantu sesama. Oke anak-anakku sekalian, ini soal yang terakhir, soal yang nomor 30. Anak-anakku sekalian, itulah tadi latihan soal-soal PTS yang Ustadz Qudsi ambil dari bab 1, bab 2, bab 3 di buku LKS. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan Ustadz Qudsi doakan mudah-mudahan ujian PTS besok hari Senin, ujian pendidikan agama Islamnya, diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang luar biasa. Terima kasih. Ustadz Qudsi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.